Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD An-Najah, Bapak Ayu Muhammad Amin SE. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SD An-Najah. Yang terhormat Bapak dan Ibu wali murid, dan tidak lupa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, aku semua siswa-siswi SD An-Najah. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan bahwa sannya tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Dava Prasetya Saputra. Bapak diamanahi oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi wali kelas 5 Al-Huda. Dan untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam materi. Nah, materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang benda yang masuk ke dalam tubuh tapi tidak membatalkan puasa. Baik, anak-anak, orang yang berpuasa tidak boleh memasukkan minuman ataupun makanan ke dalam tubuh, karena itu bisa menyebabkan batalnya puasa kalian. Namun, ada benda-benda yang bisa masuk ke dalam tubuh tapi tidak membatalkan puasa. Contohnya, yang pertama, benda yang masuk ke dalam perut karena lupa kalau sedang berpuasa, dan yang kedua yaitu benda yang masuk ke dalam perut karena lupa ataupun bodoh. Baik, yang ketiga yaitu benda yang masuk ke dalam perut karena dipaksa. Misalnya seseorang menyewa orang lain agar memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan orang yang sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lupa kalau dirinya sedang berpuasa, kemudian ia makan ataupun minum, maka selesai puasanya. Ia hanya diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat lupanya itu. Yang keempat, sisa-sisa benda yang berada di sela-sela gigi kemudian masuk ke dalam perut melalui air ludah, dan seseorang tidak mampu membuang sisa-sisa benda tersebut karena uzur. Berbeda hukumnya apabila seseorang mampu membuang sisa-sisa benda tersebut. Jika sisa-sisa benda tersebut masuk ke dalam perut, maka puasanya menjadi batal. Nah, sisa-sisa benda tersebut seperti makanan, lendir, dan kopi. Oleh karena itu, apabila seseorang minum kopi sebelum fajar dan masih ada sisa kopi di giginya setelah fajar, jika ia menelan air ludahnya yang berubah karena sisa kopi tersebut secara sengaja, padahal sebenarnya mampu membuang sisa kopi tersebut, maka puasanya menjadi batal. Sebaliknya, jika ia tidak mampu membuang sisa kopinya, maka puasanya tidak dihukumi batal. Untuk yang kelima, benda yang masuk ke dalam perut tapi benda tersebut berupa debu jalanan. Baik debu itu suci ataupun najis, hukumnya tidak membatalkan puasa. Meskipun debu itu berasal dari najis mughalladhah, puasa seseorang tidak menjadi batal sebab kemasukan debu tersebut. Tapi apabila seseorang sengaja membuka mulutnya hingga akhirnya debu tersebut masuk, maka ia berkewajiban membasuhnya. Nah, anak-anakku semua, yang keenam, benda yang masuk ke dalam perut dan benda tersebut berupa gorbalah atau ayakan gandum, lalat yang berterbangan, atau nyamuk yang berterbangan. Jadi puasa seseorang tidak batal jika kemasukan benda-benda semacam itu atau hewan-hewan semacam itu, karena sulitnya kita untuk menghindar. Nah, apabila lalat masuk ke dalam perut, itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan kita. Maka seseorang mengeluarkan lalat tersebut dan puasanya menjadi batal, maka ia wajib mengkodonya. Baik anak-anak, kesimpulan dari materi yang telah Bapak sampaikan yaitu apabila seseorang sengaja membuka mulutnya agar suatu benda bisa masuk ke dalam perut, setelah itu benda tersebut benar-benar dapat masuk tetapi tanpa kesengajaannya, maka menurut pendapat itu sahih, puasanya tidak dihukumi batal. Namun apabila seseorang sengaja membuka mulutnya, kemudian debu di udara terkumpul di dalam mulut dan berhasil masuk ke dalam perut, maka puasanya dihukumi batal sebagaimana dikatakan oleh Syarqawi. Nah, baik anak-anak, mungkin cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat untuk menjalani ibadah puasanya, dan jangan lupa untuk selalu menonton kajian subuh yang akan disampaikan oleh para guru-guru
dan tidak lupa untuk mensubscribe dan like setiap video yang telah diupload. Mungkin Bapak akhiri, mohon maaf, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Bapak akhiri sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.